Untungnya di kafe tidak selalu menyediakan selain kopi juga ada misalnya kan yang misalnya nggak mau ngopi, maunya minum itu yang minum itu yang jernih, nggak mau yang pakai campuran, ya, masih tersedia lah gitu kan. Wallah alam. Jadi ini kalimat yang bisa kita jelaskan dengan pendekatan lain. Jadi kalau misalnya tadi orang mau hidup sehat, maka harus bisa mengendalikan nafsu, bahkan memutus selera-selera nafsu. Demikian juga kalau orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus bisa menghentikan kecenderungan-kecenderungan nafsu. Jadi ini di antara makna yang bisa kita ambil dari nasihat ke-29 kitab Nasihatul Ibad di bab sunnah ini, nasihat Asyibli, "Idza aratta antas ta'nisa billah fastauhis min nafsika." Jika engkau ingin berbahagia hati bersama dengan Allah, maka ya hentikan dirimu dari tuntutan nafsu. Jadi tuntutan nafsu. Jadi sehingga ya pengendali dirinya itu bukan lagi nafsu, bukan lagi akal, tetapi yang mengendalikan adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bikin gambar itu ya lebih mudah difahami. Jadi dengan membandingkan tadi kalau orang pengen hidup sehat, maka yang dipakai adalah standar dokter, standar ilmu kesehatan, bukan standar iklan makanan. Jadi bukan standar iklan makan enak, bukan itu. Tapi standarnya adalah gizi, ilmu gizi, ilmu kesehatan. Kalau orang mau hidup sehat misalnya. Ini eh, apa yang paling mudah kita pahami. Oke. Nah, berikutnya su'ila Shibli ba'da mautihi an halihi fil manami. Ini cerita, ini juga pengalaman spiritual yang bisa jadi antar satu orang-orang lain itu berbeda. Tapi ini ya cerita. Jadi apa namanya cerita, nggak disebutkan siapa yang menceritakan, tapi tentang Asyibli. Su'ila ditanya Asyibli, Abu Bakar Asyibli, ba'da mautihi, setelah kematiannya, anhalihi, tentang keadaannya, fil manami, di dalam tidurnya. Jadi ini bisa jadi apa Shibli sendiri yang bercerita bahwa ketika dia tidur kemudian bermimpi, mimpinya setelah mati. Jadi orang dimimpikan setelah mati di alam lain. Wallah alam kalau itu dari Asyibli sendiri. Fakola. Jadi kata kata Asyibli, qala Allahu li. Allah bertanya, Allah berfirman li kepadaku. Jadi bertanya kepadaku. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar Asyibli. Atadri, tahukah engkau? Tahukah engkau? Bima ghafartu laka. Bima sebab apa ghafartu laka aku ampuni engkau. Jadi di dalam mimpinya Asyil ditanya. Jadi apa yang menyebabkan diampuni? Allah mengampunimu. Nah, mengampuni Asyibli. Kultu, jawab Asyibli dalam mimpi itu, ya diampuni bisolihi amali. Bisolihi amali. Sebab kebaikan, kesolehan amalku. Ini secara umum karena amal soleh itu, ini dalam ilmu yang kita terima di banyak hadis Nabi, semua amal soleh itu memiliki manfaat untuk mengampun atau menghapus dosa. Misalnya yang kita baca bahwa wudhu menghapuskan dosa dari wajah, dari tangan, dari kaki, dosa berguguran bersamaan dengan tetesan air wudhu, gitu kan. Kemudian ada juga hadis tentang
sholat 5 waktu menjadi penghapus dosa di antara waktu-waktu sholat itu. Jum'ah ke Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan ke Ramadan penghapus dosa di antara kedua. Jadi semua amal soleh itu memiliki penghapus dosa. Bahkan kalau Ramadan kan terkenal kan itu kan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Qiyamu Ramadan, puasa Arafah. Jadi semua. Jadi sampai haji juga begitu kan. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Jadi semua amal soleh itu memiliki manfaat, memiliki dampak, efek menghapus dosa. Menghapus dosa. Jadi ini yang tapi syaratnya dari amal solehnya orang beriman. Jadi kalau amal solehnya orang yang tidak beriman ya nggak punya manfaat apa-apa. Untuk akhirat ya, kalau untuk dunia ya ada manfaatnya. Tapi kalau untuk akhirat ya syarat bermanfaatnya amal soleh itu harus dengan iman. Oke, nah ini kata Asyibli, jadi ketika ditanya dalam mimpinya itu, ya dijawab karena amal solehnya. Kola, Allah mengatakan, lah. Jadi kamu diampuni dosamu itu bukan amal solehmu. Lalu lalu aku jawab lagi, bi ikhlasi ubudiyati. Jadi diampuni karena keikhlasan ibadahku. Jadi, keikhlasan ibadahku. Ikhlas artinya murni, bersih. Jadi, tidak ada keinginan lain dalam beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai definisi niat itu pun kalau dalam buku-buku fikih itu ya disebut niat itu adalah tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Jadi jawaban Asyibli, ya, kalau dengan amal soleh bukan, nah berarti karena ikhlasnya ibadahku. Jadi ketika jawab begitu, kalau Allah mengatakan lah, jadi diampuni dosa bukan ibadahnya. Padahal dengan keikhlasan itu juga menjadi kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat tauhid yang disebut dengan kalimatul ikhlas itu yang menghapuskan total dosa apapun orang sebelum masuk Islam terhapuskan oleh kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Nah, ketika dijawab la, nah, Allah mengatakan la bukan itu, kultu aku jawab lagi. Bihaji wa saumi wa sholati. Bihaji wa saumi wa sholati. Kata Asyibli, ya diampuni karena hajiku, karena puasaku, karena sholatku. Disebutkan ibadahnya, hajinya, puasanya, sholatnya. Kola, Allah menjawab, mengomentari, lah, bukan. Diampuni bukan karena haji, bukan karena puasa, bukan karena sholat. Kultu, aku jawab lagi, bihijroti lissolihina wali tolabil ilmi. Ya, mungkin diampuni dosaku itu karena hijrahku. Jadi hijrahku kepada orang-orang soleh. Jadi meninggalkan yang tidak soleh untuk berbaur, untuk bergaul, untuk bersama dengan orang-orang soleh. Dalam salah satu unggahan, gubahan syairnya Syafi'i kan gitu kan. Uhibbus solihina walastu minhum asa an akuna minhumus syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Kalau nggak salah unggahannya Syafi'i. Aku mencintai orang-orang soleh, hubbus solihin, walastu minhum, meskipun aku belum termasuk orang soleh. Asa an aku minhumus syafa'ah, semoga saja aku bisa mendapatkan syafaat mereka.
Imam Syafi'i berharap jadi bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, ya bisa mendapatkan syafaat setidaknya di dunia bersambung dengan orang soleh, bisa termotivasi beramal soleh. Jadi ini nanti di akhirat tentu. Jadi di antara orang yang mendapatkan kesempatan memberi pertolongan syafaat kepada orang adalah as-sholihin. Jadi ini tentang bihijrati lis-sholihin. Berhijrah untuk bersama dengan orang-orang soleh. Dan kalau cerita tentang hijrah kepada orang soleh ini kan luar biasa. Jadi kalau orang yang harus meninggalkan masa lalunya, misalnya dalam cerita pembunuh 100 orang itu kan juga di antara arahan dari orang yang mengajarkan taubat sungguh-sungguh adalah dengan meninggalkan masa lalu tempat dia berbuat maksiat, diarahkan untuk berhijrah ke tempat baru yang lebih kondusif, yang lebih soleh. Ini kata Asyibli, ya mungkin aku diampuni dosaku karena aku berhijrah, bergabung dengan orang-orang soleh, walitolabil ilmi, dan karena mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi karena ya ilmu itu yang kalau hadis Nabi kan jalan ke surga. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang merambah berada di jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan ke surga. Ya, karena ya, dunia ilmu itulah yang bisa mengubah kualitas. Kalau benda dengan sentuhan ilmu bisa naik kualitasnya, apalagi manusia, apalagi orang beriman. Jadi ini perubahan hidup yang harus terus kita rencanakan. Jadi ini kalau kalimat Asyibli ini, jadi berhijrah kepada orang soleh, ya. Bukan ngaku soleh, bukan namanya Pak Soleh juga gitu. Ya Pak Soleh belum masuk. Jadi kadang-kadang orang udah kasih nama soleh itu biar terinspirasi jadi orang soleh lah. Jadi harapan dari orang tuanya dia jadi orang soleh. Jadi ya ini kesolehan itu bukan pengakuan ya, bukan mengaku jadi orang soleh, tapi ya, kesaksian dari orang di sekitarnya bahwa dia adalah orang soleh. Ya, tolabul ilmi, ya, ilmu itu di antara dampak ilmu itu membuat orang menjadi takut. Nah, ilmu itu bikin orang takut. Jadi apalagi ilmu tentang akhirat itu yang antara takut dan harap. Karena di antara fenomena atau panorama akhirat itu kan tentang neraka. Apa? Nah, panorama akhirat itu tentang neraka. Jadi dan insting manusia. Jadi semua bahaya itu membuat orang takut. Makanya jadi ilmu itu salah satu instrumen orang untuk cepat ke surga. Saya sering mencontohkan bahwa ilmu bisa mengubah benda menjadi berkualitas. Jadi misalnya kalau yang kemarin kita saksikan di 17 Agustus itu, yang tiang bambu itu ya, volumenya tidak lebih panjang daripada bambu yang di pohon. Tetapi ketika orang jual tiang bambu dengan dipilih yang lurus dan diberi warna merah putih, maka nilai bambu itu berubah. Nilainya menjadi lebih mahal daripada bambu yang masih panjang, tapi bengkok-bengkok. Karena ada sentuhan ilmu. Nah, begitu nanti yang masuk ke dalam bambu itu ilmu yang lebih tinggi lagi misalnya, bambu tidak dijual dalam bentuk tiang bendera, tapi jual menjadi tusuk sate, pakai tusuk gigi. Nah, nilainya menjadi lebih tinggi lagi. Itu yang moga-moga bisa memotivasi kita, kalau bambu mendapatkan sentuhan ilmu, bisa naik level. Nah, itu. Bisa naik level sampai bisa naik di atas meja makan, bisa masuk ke restoran, itu karena ada ilmu. Maka manusia
dengan ilmu. Semoga ini yang akan bisa mempercepat jalur menuju ke surga. Nah, ketika Asyibli menjawab bahwa saat ditanya dengan apa diampuni dosanya, dia jawab karena kumpul orang saleh dan ilmu. Qala, Allah menjawab, lah, tidak. Lalu Asyibli balik bertanya, kultu ilahi fabima. Wahai Tuhanku, terus dengan apa aku mendapatkan ampunan itu? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Nah, diingatkan. Atadkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad fawajjadta hirratan saghiratan qad ad'afahal baradu wa hiya tanzawi min shiddatihi fa akhadtaha rahmatan laha wa adkhaltaha fi farwin kana alaika wiqayatan laha. Ini salah satu bukti tentang ahsahullahu wa nasu, tentang amal itu. Jadi Allah mencatat dan mengingatnya. Bahkan manusia yang melakukan sudah lupa. Dalam surah apa itu? Al-Mujadilah ya. Ahsahullahu wa nasu. Allah masih mencatat mengingatnya. Ketika manusia yang melakukan sudah tidak ingat lagi. Jadi jangan kecil hati kalau kebaikan kita sudah dilupakan orang. Dan apa yang kita lakukan udah nggak dianggap lagi sama, ya udah nggak usah kecil hati lah. Jadi kalau bahasa anak muda, move on aja lah. Udah biarlah itu menjadi catatan kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi, karena jadi sejarah itu penulisnya adalah pemenang, yang merasa menang yang nulis sejarah. Tapi ya sepanjang kita jadi Indonesia ini kan seringkali penulis sejarah itu dikomplain oleh pihak lain yang merasa, merasa dinafikan peran dalam sejarah. Ya, tapi ya dengan keimanan kita, apapun yang kita lakukan, sampai pun kita lupa, sampai udah lupa, itu pun Allah mengingat, Allah mencatat. Jadi kata Allah kepada Asyib, atadzkuru, apakah engkau ingat hina kunta, ketika engkau berada. Nah, masih ingat nggak dulu ketika kamu, hina kunta, ketika dulu, karena kuntu, kunta, ketika engkau dulu, tamshi, sedang berjalan kaki. Ingat nggak dulu ketika kamu jalan, fi darbi Baghdad. Di darb ini jalan lorong, jalan gang. Jadi zaman dulu jalan belum ada Toyota, belum ada ini ya, jalannya jalan ya, naiknya keledai, naiknya kuda, naiknya onta. Tapi ya dalam cerita ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membangun Baghdad itu, membangun Basrah ya. Basrah ini kan di zaman Umar. Itu dalam cerita untuk membangun jalan itu udah dibikin luas jalannya. Jadi kalau jalan utamanya itu sampai disebutkan 60 dirok. Jalan utama 60 dirok, jalan biasa 30 dirok, jalan gangnya. Dirok itu 1 hasta ya. Kalau 60 hasta, padahal yang lewat cuma onta, kalau tapi jalannya luas. Kalau ilmu apa ya, itu moving ya, untuk pergerakan orang, makin luas jalannya, insya Allah makin lancar. Kalau ilmunya Bu Dokter, jadi kalau aliran darah apa itu lancar, insya Allah sehat. Tapi kalau banyak sumbatan, ya ini bikin nanti gampang kena penyakit. Ini Allah ingatkan, ketika kamu jalan di lorong Baghdad, fawajatta, lalu kau dapati, kau temukan hirrotan sohirotan, kucing kecil. Hirroh, nah, makanya ada sahabat Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Ini hirroh sohiroh, kucing kecil. Jadi, ketika kamu dulu jalan di lorong Baghdad,
kau dapati ada kucing kecil, qad ad'afaha al-barodu. Yang kucing kecil itu qad ad'afaha, telah membuatnya lemah, al-barodu, kedinginan. Ya, kalau dingin Baghdad berbeda sama dinginnya Pondok Gede sama dinginnya Indonesia kan. Jadi kalau kita sedingin-dinginnya masih ya kira-kira 20 lah. Tapi kalau Baghdad kan bisa dinginnya itu, kalau bisa dinginnya bisa mendekati bahkan 0 itu kan Celcius. Nah, ini apa? Ketika dingin, wahia, dan kucing kecil itu tanzawi. Jadi kucing kecil itu sampai eh, mengkeret, tanzawi. Nanti jadi kata kalau ada zawiyah itu pojok. Jadi apa kalau orang kedinginan itu apa itu? Orang kedinginan. Jadi ini kucing kedinginan sampai akhirnya meringkuk, meringkuk. Jadi kucing ini kecil meringkuk. Kedinginan min syiddatihi, karena sangat dingin. Itu udah. Nah, padahal kucing sudah ada bulunya, tapi karena dingin yang sangat, akhirnya sampai dia meringkuk kedinginan. Lalu fa'akhottaha, lalu engkau memungut, mengambil kucing itu rahmatan laha, karena kasihan kepada kucing itu, wa adkhaltaha, dan kau masukkan kucing itu fi farwin. Jadi farwu itu kantong yang terbuat dari bulu. Jadi dimasukkan ke dalam kantong topi. Ini kalau di kalimat ini fi farwin kanat alaika, di pakaian dari bulu yang kamu kenakan. Jadi kalau orang musim dingin itu kan ya pakaian yang cocok ke pakaian-pakaian model wool, model bulu. Ini kucing itu akhirnya diambil, dimasukkan ke dalam pakaian terbuat dari bulu. Wikoyatan lah, untuk melindungi kucing itu dari kedinginan. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya Asyibli, jadi mengingatkan bahwa dia Asyibli diampuni dosanya itu bukan karena amal soleh, bukan karena ibadahnya, bukan karena haji puasanya, bukan karena kumpul orang soleh dan sebagainya, tetapi ya Allah ingatkan karena menolong seekor kucing yang kedinginan, dengan dimasukkan ke dalam pakaian bulunya, pakaian woolnya. Naam, kata Asyibli, fakultu naam. Fakultu, aku jawab, naam, iya. Baru ingat tadi, Asyibli baru ingat bahwa dia pernah melakukan itu. Jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah tentang pentingnya menyayangi, memperhatikan, jadi bahkan kepada sesama makhluk Allah. Kalau enggak cerita kucing. Kalau yang di cerita yang lain yang juga sering kita dapat cerita anjing kan, yang ngasih minum anjing. Nah, kalau kita gabung dengan cerita-cerita itu, maka yang harus menjadi kelanjutan cerita iman kita, bahwa kalau orang itu beriman dan beramal soleh, itu dalam hatinya Allah tanamkan, kalau di surah Al-Maryam akhir, innal ladina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, ayat ke-96 surah Al-Maryam. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan jadikan bagi mereka, Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka itu wuddan, rasa kasihan, rasa kasih sayang, mawaddah, termasuk rasa kasih sayang kepada apalagi manusia, bahkan kepada hewan pun. Dengan iman dan amal soleh itu ya harusnya makin bagus iman seseorang,
maka makin berbelas kasihan kepada yang lain, termasuk kepada sesama hewan. Ini kadang-kadang yang aneh kalau di masyarakat itu, kalau di Makkah, jadi takut mengganggu burung dara yang sedang pada makan. Tapi kadang nggak takut ketika mengganggu orang sedang sholat. Harusnya ya kalau burung dara saja nggak boleh diganggu ketika makan, harusnya yang sholat, yang lain juga nggak boleh diganggu. Kehormatan manusia jauh lebih tinggi daripada kehormatan burung dara. Termasuk ini kan, jadi kehormatan manusia lebih tinggi daripada kehormatan misalnya seekor kucing. Nah, kalau menolong kucing saja itu bisa mendapatkan ampunan Allah, apalagi kalau menolong sesama manusia. Makanya kalau di menjelang akhir surah Al-Hajj, yang sajadah Al-Hajj itu, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sjudu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Al-Hajj surah ke-22. Itu di menjelang akhir, ada sebelum sesudah itu. Jadi nggak cukup hanya irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, tapi harus ada waf'alul khaira. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan yang dirasakan oleh makhluk lain. Jadi inilah ya visi yang harus terus kita ingatkan, bahwa menjadi baik bukan mengaku baik. Nah, yang kacau ini mengaku paling baik, tapi belum tentu baik bagi yang lain, kan nggak enak. Jadi yang harus dilakukan adalah menjadi baik dan kebaikannya bisa dirasakan bahkan oleh yang lain. Ya, kalau kebaikannya dirasakan oleh diri sendiri, ya ini ada cacat ini ya, cacat perasaan. Oke, faqala ta'ala, ketika kembali ke kitab. Jadi ketika Asyibli diingatkan dengan peristiwa di Baghdad ini, faqala ta'ala, ya Asyibli mengatakan na'am, maka faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrati rahimtuka. Birahmatika, karena sayangmu, karena kecintaanmu, karena perhatianmu litil kalhiroh terhadap kucing kecil itu, rahimtuka, maka aku pun merahmatimu, aku pun menyayangi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi balasan rahmat Allah ini jadi sangat tergantung dari bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah yang lain, apalagi kita para orang tua. Para orang tua ini ada doa yang menggunakan kausaliti. Jadi doa anak untuk orang tua kepada Allah itu kan, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doanya pakai kausaliti itu. Jadi anak mendoakan untuk orang tua kepada Allah itu agar Allah menyayangi orang tuanya sebagaimana orang tuanya dulu menyayangi anaknya di waktu kecilnya. Nah, ini kan ya, Pak Woko dan lain-lain yang moga-moga lah perhatian kepada kita, kepada anak-anak yang ya, apa itu ternak-ternak itu, ya, dalam konteks itu juga. Ini investasi kita bukan di dunia, tapi investasi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kasih sayang kita kepada anak-anak, kepada sesama ini nanti berbuah kasih sayang Allah di hari kiamat. Wallah alam bisa. Kalau tunggu di dunia, ya terlalu murah lah balasannya. Oke ya, ini ya, makalah yang ke-29. Jadi apa namanya, kalimat nasihat Asyibli, ida aratta antasta'nisa billah fastauhis min nafsika.
Nah, termasuk ini kan kalau contoh Asyibli yang diceritakan di mimpi ini. Jadi Asyibli harus mengorbankan kepentingan dirinya dengan memungut kucing dan menyelimuti kucing menggunakan pakaian yang dikenakannya. Berbagi rasa hangat yang tidak didapatkan kucing kecil ketika kedinginan itu adalah salah satu, ini contoh kalau di konteks cerita ini, adalah menghilangkan kesenangan diri sendiri. Berbagi kesenangan kepada makhluk Allah yang lain, yang ketika itu dihadirkan, yang harus diperhatikan adalah kucing kecil yang kedinginan. Wallahu a'lam bishawab. Cerita ini bagi orang pecinta kucing ya, luar biasa, pencinta hewan. Makanya reaksi netizen sangat heboh ketika ada yang berita tempo hari itu yang orang menembak kucing, wah itu. Dan kadang sopir-sopir angkutan, sopir truk, sopir itu bab ini perlu kita apresiasi. Mereka kalau nabrak kucing itu rela bajunya apanya itu dilepas untuk membungkus kucing untuk yang ditabraknya untuk dikuburkan dengan cara yang baik sebagai bentuk penghormatan karena penyesalan mereka tidak melihat kalau ada kucing yang melintas. Wallah. Itu aja masih ada rasa ketakutan yang luar biasa di kalangan para sopir. Kalau habis nabrak kucing itu takut ada bahaya yang menimpanya. Oke, sekarang wal maqalah selesai makalah yang ke-29, kita lanjutkan di makalah terakhir di bab as-sunai sebelum masuk ke bab as-sulasi. Wal maqalatus salasuna. Makalah as-salasun, nasihat yang ke-30. Yang ke-30. Qala berkata Asyibli, Abu Bakar Asyibli rahimahullah, lau dzuktum halawatal waslati la'araftum mararatal qati'ati. Kalimat pendek dan menarik. Kata Asyibli, lau dzuktum, jika engkau telah merasakan halawatal waslati, manisnya berdekatan, manisnya wasol, nyambung kalau orang baca Quran, bacaannya wasol, bukan wakof. Nikmatnya orang terkoneksi, al-qurbu ma'allah. Nikmatnya orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau sudah merasakan nikmatnya, manisnya berdekatan dengan Allah, la'araftum, sungguh engkau akan mengetahui marorotal qati'ati, pahitnya terputus. Qati'ah itu putus, jadi waslah ini nyambung, qati'ah putus. Kalau sekarang dunia internet ini nyambung dan putus. Begitu orang putus internetnya, putus koneksinya, wah udah dunia gelap. Jadi, kalau kita pakai logika itu, contoh itu ya luar biasa ya. Kalau orang putus koneksi internetnya langsung dunia berubah gelap. Nah, bagaimana kalau orang putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-bu'du anhu ta'ala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana orang bisa merasakan halawatal iman? Nah, itu kan kalau di hadis Nabi ada penjelasan tentang halawatal iman, man radiya billahi robba wa bil islami dina. Jadi orang akan merasakan jadi manisnya iman, halawatal iman. Jadi kalimat hadisnya, to'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Muhammadin nabiyya kalau yang
daqa ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah, yang dibaca seperti itu. Jadi ini tentang merasakan manisnya iman. Nah, kalau orang sudah merasakan nikmatnya terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti baru merasakan bagaimana pahitnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita pahami. Jadi kenapa kesulitan yang dihadapi oleh generasi awal kaum muslimin, para sahabat Nabi itu, yang terkadang bagi kita zaman sekarang, kok bisa gitu ya orang melewati itu. Misalnya bagaimana daya tahan Bilal menghadapi siksaan, bagaimana keluarga itu Ammar ibnu Yasir dan lain sebagainya. Dan selanjutnya bahkan nanti ketika kaum muslimin generasi awal itu mengalami perubahan hidup yang sudah lebih baik secara ekonomi sosial dari sebelumnya, tapi karena ada kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa mendapatkan cerita tentang dinamika kehidupan masyarakat beragama yang unik. Yang kalau misalnya Syed Qutb menyebutkan jilun Qur'aniyun farid, generasi Qur'ani yang unik. Ya, ada orang yang bahkan kalau orang baik ya ceritanya enak, bahkan orang yang salah pun, tapi karena terkoneksi kedekatan dengan Allah dalam kesalahannya, dalam dosanya, ya nggak terbayang kan misalnya cerita tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijatuhkan, untuk minta hukuman karena dosanya. Dan bukan hanya wanita, kan ada juga cerita laki-laki, pria yang datang untuk minta untuk dihukum karena dosanya. Jadi karena inilah, jadi halawatul iman, halawatul waslah, sudah merasakan nikmatnya orang beriman. Ini fa'innahu, jadi karena terputus jauh dari Allah itu, ay al-bu'du anhu, jauh dari Allah itu, fa'innahu adabun azimun inda ahlillahi ta'ala. Jadi jauh dari Allah itu adalah adab besar menurut orang-orang yang terbiasa dekat dengan Allah. Jadi kalau contohnya gampang sekarang ya gitu kan. Putus internet, wah itu musibah besar bagi orang hidupnya sangat tergantung dengan sinyal internet. Zaman kita hari ini kan. Atau misalnya contoh yang lain, mati lampu. Mati lampu itu udah jadi bencana di masyarakat yang sudah tergantung hidupnya dengan listrik. Padahal sebelum ada listrik kan orang hidup dengan macam-macam. Begitu sudah ketergantungan kepada listrik, begitu listrik mati, udah dunia sepertinya berhenti. Ini atau misalnya apa itu lagi, ya kalau orang tidak mendapatkan itu seperti dunia sudah kiamat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini jadi bagi orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, begitu mereka jauh, ya seperti itulah kira-kira yang mudah kita pahami. Ya kayak kita misalnya bawa handphone tapi sinyalnya putus, nggak ada sinyal. Atau misalnya kalau di kantor listrik mati, nggak ada kehidupan yang bisa dilakukan. Ya itulah. Karena demikian juga orang-orang yang menikmati ibadah kedekatan dengan Allah, maka begitu mereka terhalang, tidak bisa berdekatan dengan Allah, ya merasakan itu ada besar. Ya, mungkin inilah yang bisa kita pahami kenapa dalam cerita Imam Ghazali nangis terseduh-seduh ketika tidak bisa sholat malam.
Di suatu hari kan dalam cerita nggak bisa bangun malam itu, wah, nyesel luar biasa. Nah, itu sedih karena kenapa nggak bisa. Nah, saya yakin dan di antara kita ini juga pernah mengalami pengalaman spiritual seperti ini meskipun dalam apa tadi, dalam radius yang berbeda. Misalnya eh, apa, tidak ikut sholat berjamaah. Nah, itu kan. Kalau di tanah suci itu sebagian berjamaah, sebagian besar jamaah haji dan jamaah umroh. Rasanya rugi banget kalau nggak bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Rugi banget. Merasa mendapatkan musibah, dapat bencana gara-gara rugi nggak bisa ikut sholat berjamaah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi padahal kalau di tanah air, gitu. Kenapa kalau di sana kok ada perasaan itu? Ya, saya bisa memahami karena imannya lagi naik. Karena orang sedang menikmati halawatal iman, raditu billahi robba bin sadir muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika imannya naik, bisa menikmati indahnya beribadah kepada Allah, wah itu begitu nggak mendapatkan, nggak misalnya terhalang karena kesibukan atau apa, ketiduran nggak bisa berjamaah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nyesel banget. Nah, itu. Sementara ada orang-orang yang sholat subuh kesiangan masih beruntung, untung masih mau sholat, padahal udah kesiangan misalnya gitu. Ya kenapa orang kesiangan subuh tidak merasa kehilangan kesempatan, tidak merasa kehilangan apa tadi, tidak merasa mendapatkan adab. Ini kalau di bahasa ini kan, jadi pahitnya jauh dari Allah. Ini kaitannya dengan apa itu tadi, pengalaman kualitas keimanan. Jadi ketika imannya sedang bagus, maka ibadah itu memberikan rasa nikmat yang luar biasa. Dan apalagi sampai maksiat. Itu makanya kan, kenapa kalau sedang puasa Ramadan, itu kalau orang berbuat dosa, ngomongin orang lain, itu rasanya dosanya gede banget. Tapi kalau nggak puasa, kenapa kok rasanya, kok rasa perasaan itu nggak terasa. Gitu. Ya moga-moga ini masih merupakan tanda bahwa ada kondisi keimanan dalam diri kita yang terjaga sehingga ketika melakukan perbuatan yang merugikan, perbuatan yang tidak baik, itu terasa kerugian besar. Ini apa namanya? Dan ketika terhalang untuk melakukan amal kebaikan, itu juga dirasakan sebagai kerugian besar. Ini kondisi keimanan ya. Kalau lagi naik, dosa kecil terasa besar, ibadah kecil menjadi besar. Jadi kalau sedang imannya naik, tapi kalau iman lagi turun, nah itu sampai ada kalau iman lagi turun, dosa besar terasa kecil, ibadah besar juga terasa kecil. Nanti orang kayak iman lagi turun, ini lagi puasa Ramadan, ya alasannya aja lah. Nanti kalau diajak puasa, jawabannya puasa kan rukun Islam nomor 3 atau nomor 4, macam-macam aja, karena imannya sedang lemah. Oke, jadi ini jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah jam 5 ya. Nah, sudah selesaikan. Alhamdulillah sampai selesai maqala as-salasun tentang halawatal waslah, kalau di hadis Nabi halawatal iman. Jadi kalau duktum halawatal waslah la araftum mararatal qati'ah. Jika kalian telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka pasti kalian akan tahu pahitnya berjauhan dengan Allah. Jadi dalam konteks kita hari ini, kalau kalian sudah merasakan pentingnya listrik,
maka akan mengetahui betapa bahayanya listrik mati. Ketika kalian sudah merasakan apa itu nikmatnya koneksi internet, nah, maka kalian akan tahu betapa kacaunya kalau internet putus. Nah, oke, ini wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah min du'aihi di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'i. Allahumma ya Allah, urzukni, berikan rezeki kepada, karuniakanlah kepadaku, berikan kesempatan kepadaku, ladzatan nadhari, lezatnya memandang, memandang ila wajhikal karim, memandang wajahmu yang mulia. Karena di antara bonus bonus nikmat surga, selain sudah menjadi ahli surga, ada tambahannya adalah memandang Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam tafsir Al-Quran, di beberapa buku tafsir, bahwa waziyadah itu adalah an-nadharu ila wajhillahi al-karim fiha. Jadi di surah Yunus, surah ke-10, ayat 26, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ihsan, maka diberikan al-husna, diberikan balasan al-husna, yaitu al-manzilatul husna, tempat yang baik adalah surga, waziyadah, dan bonus tambahannya adalah an-nadharu ila wajhillahil karimi fiha, memandang wajah Allah ketika di surga. Doa Nabi, ya Allah, karuniakan kepadaku lezatnya memandang wajahmu yang mulia, wasyauqa, dan rindu. Ini apa, rangkaian apa, level dari cinta. Ada cinta itu mahabbah, diantaranya adalah rindu. Bukan hanya cinta Allah, tapi sampai sudah asyauq, rindu ila liqa'ika, untuk berjumpa denganmu. Ini diantara doa Nabi, Allahumma rzuqni ladzatan ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Dan di banyak Al-Quran, di banyak ayat Al-Quran kita dapatkan tentang bahaya orang jauh dari Allah. Itu misalnya di surah apa itu, surah Al-Hasyr yang sering kita dengar kalau di banyak dibaca oleh imam sholat, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Itu juga di antara penjelasan tentang lupa Allah berakibat pada orang lupa pada diri sendiri. Al-Hasyr 19 ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Atau di surah At-Taubah itu juga ada ayat ke-67 ya. Apa namanya? Nasullah fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Ketika orang lupa Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini bahayanya kalau dilupakan Allah, kan sangat bahaya. Ayat ke-67 surah At-Taubah, al-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna nasyahum nasullaha fanasiyahum. Atau dalam surah Toha itu juga tentang bahaya lupa Allah, jauh dari Allah. Ayat ke-124 surah Toha.
faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 126 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Semoga kita bisa menikmati kehidupan kita dengan dipandu oleh iman, keyakinan kita kepada Allah, dan ketika ada kesempitan yang kita hadapi, segera kita kembali memperbaiki atau mengecek kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita sore hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di bab kedua, babus sulasi. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.